CNN Indonesia Breaking News. Ketua Umum adalah simbol daripada Partai Golongan Karya, oleh karena itu tidak bisa dilepaskan daripada harga diri, marwah, harkat dan martabat daripada Partai Golongan Karya. Oleh karena itu saya melalui kesempatan ini juga menghimbau kepada seluruh kader Partai Golkar untuk tetap dalam keadaan tenang, jangan terpancing dan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak berdasar daripada imbauan maupun daripada penyampaian langsung dari partai. Dan insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kami akan menggelar rapat pleno sesuai dengan arahan Ketua Umum Bapak Setia Novanto untuk melakukan antisipasi terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi, khususnya terhadap langkah-langkah politik yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin akan bisa memanfaatkan situasi ini. Tapi yang pasti bahwa insya Allah Golkar akan tetap solid. Karena Golkar telah memiliki sebuah sistem di mana seluruh fungsi-fungsi telah dibagi habis oleh Ketua Umum sebagai yang terpilih di dalam forum Munas dan telah membagikan seluruh fungsi-fungsi partai kepada masing-masing daripada personal yang ada di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, kepada seluruh kader di seluruh Indonesia tetap dalam keadaan tenang, mari kita ciptakan solidaritas sehingga kita bisa bersama-sama menghadapi daripada hal yang dialami oleh Ketua Umum Partai Golkar. Saya kira itu. Kapan akan mengajukan pra-peradilan? Jadi Ya. Pra-peradilan kapan akan diajukan sebagai langkah hukum? Bagaimana? Pra-peradilan kapan akan diajukan? Oh, tadi Pak Sekjen sudah mengatakan bahwa menunggu daripada surat penetapan resmi. penetapan Bung Setia Novanto sebagai tersangka yang telah dikeluarkan oleh KPK. Dia tentu nanti di situ akan kita pelajari dasar-dasar pertimbangan secara hukum ya seperti apa, dan dari situ nanti akan kita lakukan langkah-langkah hukum, dan bisa jadi ada langkah-langkah lain juga nanti akan kita lihat, tetapi kita akan mempelajari itu dulu. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua Harian tadi bahwa kebesaran Partai Golkar karena ada sistem yang kuat, ada sistem yang efektif. Karena itu penetapan Ketua Umum sebagai tersangka tidak akan mempengaruhi kinerja daripada DPP Partai Golkar sebagai sebuah lembaga yang dilakukan secara kolektif. Itu saya kira. Dan kemudian yang kedua, pasti juga olahan-olahan politik yang ada di luar tentang posisi politik Partai Golkar. Kami ingin menyampaikan tadi, ya ada Ketua Umum, Ketua Harian, bahwa apapun yang terjadi, posisi politik Partai Golkar tidak akan berubah, tetap konsisten untuk mendukung pemerintahan Jokowi JK dan sekaligus konsisten pada keputusan Rapimnas tahun 2016 tetap mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Jadi dengan demikian dilihat dari aspek organisasi, Ketua Harian sudah menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa dan himbauan. Dilihat dari aspek hukum, kita menunggu ya bagaimana keputusan resmi dari KPK tentang penetapan Bung Setia Novanto, dan dari aspek politik juga tadi sudah dikatakan bahwa tidak akan merubah posisi politik Partai Golkar untuk mendukung ya pemerintahan sekaligus mendukung Jokowi sebagai calon presiden 2019 yang akan datang. Oke, cukup, saya kira itu ya. Akan segera Munaslup Bang sebagai Nggak ada. Kita akan bicara. Jadi tidak akan ada munaslup. Ya, saya tegaskan bahwa kita sudah melakukan Rapimnas dan Rapimnas telah memutuskan bahwa kondisi apapun dihadapi oleh partai tidak akan ada munaslup, dan itu sudah merupakan sebuah keputusan. Rapimnas itu adalah keputusan tertinggi di bawah Munas. Nah, sehingga itu dan berlaku dan mengikat daripada seluruh kader. Untuk nanti posisi Pak Novanto akan menunjuk apa? Pak Novanto sampai kepada saatnya ya kita menghargai asas praduga tak bersalah, tetap jadi Ketua Umum. Sampai inkrah apa gimana, Bang? Iya, tetap menghadapi Ketua Umum sebagai asas praduga tak bersalah. Kita sudah ada mekanisme, ada sistem itu. Ya, oke. Kalau permintaan mundur dari Ketua DPR, gimana Pak Setia? Kamera Pak izin Pak. Itu intern mereka di sana. Di DPR juga ada mekanisme, ada sistem, ada tata cara. Pemberhentian tetap, pemberhentian sementara, pasti ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Jadi kita juga akan melakukan konsolidasi di fraksi Partai Golongan Karya. Saya yakin bahwa Golkar dalam menghadapi musibah ini, di semua jenjang, di semua tingkatan, insya Allah akan solid menghadapi peristiwa ini. Dan kita menghargai daripada keputusan KPK. Pak Ketua Umum tadi mengatakan saya akan patuh terhadap hukum. Itu pernyataan Setia Novanto. Artinya ketika mengisi kekosongan akan menunjuk PLT begitu, Bang? Karena tidak akan tidak. Kan ada Ketua Harian, ada Korbit, ada Sekjen.
fungsi-fungsi semua telah berbagi habis sesuai dengan tata kerja Kalau daripada. nanti inkrah dan apa namanya diputuskan sebagai tersangka. Sudah ada juklaknya, sudah sistemnya. Nanti Gitu. akan naik. Nanti Ada kita sistemnya kita lihat semua. sudah. Ya, oke, cukup ya. Oke, makasih. Ya udah besok lagi ya, besok lagi. Ya besok lagi. Ya, Anda baru saja menyaksikan pernyataan terbaru dari Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan juga Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Mereka memberikan pernyataan di depan rumah kediaman pribadi Setia Novanto. Seperti diketahui saat ini petinggi Partai Golkar sedang berkumpul semua di kediaman Setia Novanto. Sudah dikatakan tadi yang pasti saya menggarisbawahi bahwa tidak akan ada munaslup, artinya Setia Novanto akan tetap sebagai ketua umum. Tadi disampaikan Nurdin Halid sampai ada keputusan yang ingkrah dari pengadilan, sampai semua proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya, sampai keputusan terakhir soal status hukum Setia Novanto ini didapatkan. Kemudian ada juga pertanyaan soal bagaimana dengan mekanisme di DPR. Mekanisme di DPR, Idrus Marham tadi mengatakan itu mekanisme di DPR diserahkan kepada DPR, tapi yang pasti Setia Novanto masih tetap menjadi ketua umum Partai Golkar. Kemudian Sekjen Idrus Marham mengatakan masih belum bisa mengambil sikap apakah akan memberikan atau akan mengajukan pra peradilan atau tidak, karena sampai saat ini mereka masih menunggu surat pemberitahuan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa Setia Novanto menjadi tersangka dalam kasus mega korupsi KTP elektronik ini. Dan ada juga pernyataan bahwa yang ini juga sangat menarik, bahwa Partai Golkar tetap berada pada keputusan Rapimnas yang sebelumnya, yaitu memutuskan untuk tetap berada di kubu pemerintah, yaitu tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala hingga nanti pemilu tahun 2019. Dan Partai Golkar tadi juga sempat menyatakan, Idrus Marham dan Nurdin Halid menyatakan bahwa tetap mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden untuk tahun 2019 nanti.